Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan membawakan rumpun ilmu makroeconomics. Adapun topik kali ini adalah tentang apa itu ekonomi. Kita ketahui ekonomi itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan pada zaman batu pun sudah ada ekonomi. Tapi seringkali bagi orang awam atau bagi yang belum mendapatkan mata kuliah makroekonomi itu mengalami suatu pertanyaan yang sebetulnya jawabannya itu ada di tengah kehidupan mereka. Jadi ekonomi itu sendiri itu berasal ketika ada sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan manusia. Nah, kenapa tidak dapat memenuhi? Karena apa? Sumber daya alam maupun sumber daya lainnya itu mempunyai kecenderungan ada keterbatasan. Sementara kebutuhan-kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Dengan demikian, ketika kita ingin memenuhi sesuatu yang tidak ada batasnya dan padahal sumber daya alam maupun sumber daya lainnya itu terbatas, maka timbullah yang dinamakan kelangkaan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya dinamakan scarcity. Nah, pada saat itulah kita bisa menamakan bahwa ekonomi itu timbul, di mana untuk memanage atau untuk mengatur pemenuhan kebutuhan dari sumber-sumber daya alam atau sumber daya lainnya yang terbatas. Oke, sekarang kita mau melihat apakah selama ini sumber daya atau yang memenuhi kebutuhan itu ada di mana? Apakah ada di jalanan, apakah ada di perumahan, atau ada di mall, atau ada di pasar? Ternyata yang menyebabkan timbulnya ekonomi itu ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu adalah rumah tangga sebagai eh, hal yang ingin terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kemudian ada lagi satu lagi perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah untuk memproduksi dari barang dan jasa. Nah, sehingga dengan demikian terjadilah siklus eh, dari perusahaan ke rumah tangga, di mana perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa, dan rumah tangga itu ingin mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi siklusnya itu dari perusahaan ke rumah tangga ke perusahaan. Setelah itu, kita akan melihat eh, pada dasarnya kan perusahaan itu ketika menghasilkan barang jasa membutuhkan tenaga kerja. Nah, ternyata tenaga kerja ini dihasilkan terlebih dahulu oleh rumah tangga. Jadi sebelum si rumah tangga itu mensuplai tenaga kerja kepada perusahaan, maka ada yang dinamakan pasar tenaga kerja. Oke. Nah, sebelum perusahaan itu mensuplai barang dan jasa kepada rumah tangga, itu ada namanya pasar barang dan jasa. Jadi sekarang aspek ekonomi itu dari dua sudah menjadi empat. Apa saja? Pertama perusahaan, kemudian rumah tangga, setelah itu pasar tenaga kerja, dan pasar barang dan jasa. Nah, sekarang kita kenal yang kita namakan adalah siklus ekonomi. Nah, dari siklus ekonomilah maka kita akan mendapatkan bagaimana ketergantungan antara sumber daya alam dengan rumah tangga, dan ketergantungan rumah tangga dengan perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan bergantung dengan barang dan jasa, dan begitu juga rumah tangga bergantung dengan barang jasa. Nah, siklus ini lebih kita kenal adalah dengan nama siklus makroekonomi.
Nah, dari siklus makroekonomi inilah akhirnya nanti dibutuhkan peran regulator. Siapa peran regulatornya itu? Peran regulatornya itu adalah pemerintah. Di mana letak peran pemerintah itu? Di dalam siklus ekonominya itu, pemerintah itu ada di tengah-tengah. Jadi, boleh dibilang pemerintah itu bertugas sebagai badan koordinasi untuk mengatur perekonomian suatu bangsa agar terjadi harmonisasi. Eh, dengan harmonisasi, maka akan terjadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga menjadikan negara atau bangsa itu sejahtera. Demikianlah sesi pertama yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih.